Jamaah Jumat Masjid Jami' Khairun Nas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf, ada satu surah. Surah yang ke-63, jumlah ayatnya 11, terdapat di juz yang ke-28. Surah ini turun di kota Madinah. Dialah surah Al-Munafiqun, yang artinya orang-orang munafik. Ayat ini Allah turunkan ingin menyelamatkan manusia dari sifat-sifat kemunafikan. Maka ayatnya 11, 8 ayat pertama itu cerita tentang orang-orang munafik. 4 pertama cerita orang munafik ketika berada di belakang yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 berikutnya cerita karakteristik orang-orang munafik ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 ayat yang terakhir tidak cerita dengan tentang orang-orang munafik, tetapi dia mengingatkan orang-orang yang beriman agar selamat dari sifat-sifat kemunafikan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai amwalakum, harta-harta kalian, wa auladakum, anak-anak kalian semua, membuat kalian lalai dari ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta dan anak, 2 hal penyebab utama manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertumpahan darah pertama di alam dunia ini antara Qabil dan Habil juga sama, penyebabnya adalah amwal, masalah harta. Suatu saat di malam Ramadan, 2 orang anak, sebagai pembegal, nyari motor malam-malam, keluar tengah malam mereka menjelang orang sahur, bawa parang, bawa golok. Begitu motor lewat, lempar pakai kayu, motor pun terguling, terjatuh. Tidak disia-siakan, sang kakak ambil golok, tebas lehernya, terputus, terjatuh ke siring, helm, kepala dalam helm. Begitu hendak mengambil motornya, terperanjat mereka, saling pandang, saling menyalahkan. Melompat sang kakak ke siring, ambil helm yang dalamnya dari kepala, na'udzubillah thumma na'udzubillah, ayah kandungnya sendiri. 2 ini, amwal wal aulad, penyebab manusia ini lupa dengan Allah Ta'ala. Zikrillah, ingat dengan Allah, dan puncak ingat dengan Allah Ta'ala itu adalah ketika manusia menegakkan solat. Itu puncak ingat dengan Allah. Maka yang mulia Nabi Muhammad SAW sabdakan, matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang ingat dengan Allah dan orang yang tak ingat dengan Allah laksana orang hidup dan orang mati.
laksana orang hidup dan bangkai. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka seorang ulama besar Al-Imam Al-Mundhiri mengatakan, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, lalai dengan Allah Ta'ala ini, di alam dunia ini saja dia Allah Ta'ala hukum dengan 6 hukuman. Yang pertama, tumha simas salihin min wajhihi. Allah hilangkan ciri orang salih di wajahnya. Anda wafat meninggal dunia, dia tak ada ciri orang-orang salih. Kemudian yang kedua, tunza'ul barakah min umrih. Allah cabut berkah hidupnya. Kemudian yang ketiga, la turfa'u du'aahu ila sama. Doanya enggak diangkat ke langit. Yang berikutnya, laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Enggak dapat doa orang-orang saleh. Yang berikutnya, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah. Seluruh amal-amalnya enggak ada pahalanya lagi. Dan yang keenam, takhruju ruhahu bighairi iman. Keluar ruh dari jasad tanpa membawa iman. Maka di akhir ayat 9 Allah nyatakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang berbuat demikian itu harta anak menyebabkan lalai dari ingat dengan Allah Ta'ala. Merekalah orang-orang yang rugi. Ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Kenapa demikian? Ini karakteristik, ini ciri orang-orang yang tidak lalai dengan hartanya, sebagaimana di ayat yang ke-9 tadi itu. Sebelum apa? Sebelum datangnya kematian. Terbaring dia di rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Air mata hanya menetes, mulut tak sanggup lagi berucap. Anak satu persatu datang anak pertama, diciumnya pipinya. Dia berbisik, ayah, kalaupun Allah takdirkan engkau untuk kembali, saya sudah ikhlas wahai ayah. Melihat kondisi ayah semakin parah, datang anak kedua dengan ucapan yang sama. Ketika itu terdengar suara azan. Azan masuk lewat pintu-pintu rumah sakit, masuk lagi lewat celah-celah pintu, masuk lagi lewat celah-celah ruang ICU. Meleleh air matanya. Teringat harta begitu banyak, seberapa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Andaikan diberikan waktu untuk kembali ke alam dunia ini, mereka mengatakan fa asaddaqa, mereka akan bersedekah. Mereka tidak ingin ibadah haji, umrah, tidak salat, tidak qiyamul lail. Fa asaddaqa, mereka akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan jadi hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa demikian? Karena penyebab manusia lalai dengan Allah masalah harta. Ayat yang ke-11, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata yang kadang berarti sama, kadang beda. Ada lam, ada lam, ada lan, kemudian satu lagi ada la. Kadang berarti tidak semuanya, kadang belum. Tapi penggunaannya, kalau lan yang digunakan itu berarti tidak dan bermaksud tidak akan pernah terjadi. Maka walayu akhirallah, tidak akan pernah terjadi. Allah Ta'ala akan mundurkan kematian seseorang jika telah tiba masanya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang kita ke rumah nanti, lihatlah rumah kita itu.
Tataplah rumah kita itu. Yang dulu ramai di situ. Ada kakek, ada nenek. Bagian atas penuh anak berlari sana sini. Ada cucung. Ada kamar pertama, anak pertama, kamar kedua. Kakek telah pergi kemana mereka hari ini? Sebagian telah kembali kepada Allah Ta'ala. Anak yang tadi hebat bersama kita, mereka pergi dengan cita-cita harapannya masing-masing. Cucung pun sama, pergi meneruskan cita-cita dan harapannya. Datang telah sekian tahun lamanya anak pertama. Ayah, ini uang, dicatlah rumah ini. Kata sang ayah, untuk apalah dicat lagi rumah ini? Siapa yang mau menempati rumah ini? Hidup ini tidaklah lama. Roh datang dari Allah, tiba masanya kembali kepada Allah. Jasad, rumah, harta, kekayaan datang dari tanah, tiba masanya balik kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.